Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari friend Muhammad Paulus N. Tambunan, sungguh bersyukur jika pagi hari ini boleh kembali menyajikan renungan firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Terima kasih untuk seluruh saudaraku terkasih dimanapun berada yang senantiasa dengan setia mengikuti dan mendukung channel ini. Terima kasih untuk setiap subscribe Anda, komen, like, and share Anda. Kiranya video demi video sharing firman yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena terus kita akan menyatakan kasih dan kebenaran dan menyaksikan betapa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan terima kasih untuk seluruh saudaraku terkasih yang senantiasa mendukung pemberitaan Injil melalui dukungan doa dan dana yang Anda berikan kepada kami. Kebangkitan dan Hidup Ministries, satu lembaga misi yang terus bergerak memberitakan Injil Kerajaan baik di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa, terus bergerak maju untuk memastikan bahwa amanat agung harus dikerjakan, Injil harus diberitakan, karena sungguh setiap orang memerlukan kabar baik. Karena firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk setiap dukungan doa Anda dalam setiap misi pemberitaan Injil yang kami kerjakan. Terima kasih untuk setiap dukungan dana Anda. Anda yang menabur pasti akan semakin menuai, dan berkat yang berlipat kali ganda Tuhan curahkan kepada Anda. Karena pemberitaan Injil tidak bisa kita kerjakan seorang diri. Kita harus membangun unity untuk bersama-sama boleh membawa shalom dan lawatan atas Indonesia sampai dengan ke bangsa-bangsa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, masih dalam seri merapikan manusia rohani. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bahayanya bersungut-sungut. Karena sungut-sungut adalah penyakit yang paling mematikan setelah menolak Roh Kudus. Sekali lagi, sungut-sungut adalah suatu bahaya yang sangat mematikan bagi kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita menolak dan menghujat kuasa Roh Kudus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pelajaran iman menyatakan dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, begitu banyak orang-orang Israel yang dibinasakan oleh Tuhan Allah karena mereka bersungut-sungut. Mulai dari keluar tanah Mesir, mereka bersungut-sungut di Masa, di Meriba, sampai dengan akan menduduki tanah perjanjian pun mereka bersungut-sungut. Sehingga seluruh golongan orang-orang yang bersungut-sungut itu dibinasakan oleh Tuhan Allah. Dan hanya beberapa keluarga saja yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian, menyaksikan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa subur, betapa makmur, dan mengecap susu dan madu dari tanah perjanjian itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan, sungut-sungut itu sangat berbahaya. Sekali lagi, sangat berbahaya dan sangat mematikan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Pada waktu itu, setelah mereka mendengar tentang berita yang Yesus nyatakan, pemberitaan yang Yesus perkatakan kepada mereka tentang pribadinya sebagai roti hidup, akhirnya mereka bersungut-sungut. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan bersungut-sungut. Jangan kamu bersungut-sungut, karena itu sangat berbahaya. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 10, firman Tuhan berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh maut. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bersungut-sungut itu sangat berbahaya, karena mereka yang bersungut-sungut akan dibinasakan. Karena mereka yang bersungut-sungut adalah mereka yang menolak kuasa daripada Tuhan Allah. Mereka yang bersungut-sungut adalah mereka yang menolak perintah daripada Tuhan Allah. Dan upah mereka yang menolak kuasa dan perintah daripada Tuhan Allah adalah maut. Dan berikutnya di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, firman Tuhan juga berkata, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kita untuk kita jangan bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut
akan membuat kita dibinasakan. Maut sudah berdiri di ambang pintu bagi orang yang bersungut-sungut. Karena sekali lagi, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang menolak kuasa Tuhan dan menolak perintah Tuhan. Jadi orang yang bersungut-sungut adalah orang yang memberontak di hadapan Tuhan, yang tidak mau turut dalam rancangannya, yang mempersalahkan Tuhan, yang menganggap bahwa dirinya mampu hidup di luar Tuhan. Jadi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, mulai hari ini yuk kita sama-sama buang setiap sungut-sungut itu. Mulai hari ini yuk kita matikan segala roh sungut-sungut itu. Dan mari kita hidupi kehidupan kita dengan roh sukacita, roh damai sejahtera, roh yang penuh dengan kasih mesra, roh yang penuh dengan penghiburan, roh yang penuh dengan kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran, dan roh yang senantiasa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Itulah dia yang akan memberikan kita kehidupan kekal sampai dengan selama-lamanya. Sehingga sungut-sungut tidak lagi bisa hidup, bisa tinggal di dalam loh hati kita. Karena sekali lagi, jika kita bersungut-sungut, maka maut, upah, dan maut yang akan menghampiri untuk setiap kita yang bersungut. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan orang yang bersungut-sungut adalah benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih, saudara. Bahasa sederhananya, orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan lebih lagi tidak menyadari bahwa dia hanya ciptaan. Karena orang yang bersungut-sungut karena kebaikan orang lain pun, karena dianggapnya masih kurang bagi dirinya, itu adalah orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak sadar diri, orang yang tidak menyadari betapa orang sudah berbaik hati kepada kita, tapi kita masih bersungut-sungut. Bahkan kita masih gosipin mereka dengan segala hal yang jelek-jelek. Itu berbahaya, dan itu bukan sikap daripada orang-orang yang percaya, bukan karakter daripada Kristus, tapi sikap dan karakter daripada iblis, saudara. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini yuk kita bangkit, kita maju, kita buang segala roh sungut-sungut. Tidak ada tempat, jangan kasih tempat di dalam setiap kehidupan kita. Roh sungut-sungut itu hidup, tumbuh, dan berkembang. Kita buang, kita binasakan semuanya. Tapi mari kita hidup dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan penguasaan diri, dengan kesabaran, dengan kemurahan. Dan mari kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Maka sungut-sungut sungguh tidak ada dalam kehidupan kita. Dan manusia rohani kita semakin rapi, semakin rapi, semakin rapi, semakin indah, semakin indah, semakin indah, semakin tersusun, menjadi perhiasan yang indah dalam bait kudus Allah, dan menjadi bait kudus Allah sampai ke dengan kekekalan. Haleluya. Saudaraku terkasih, kalau dalam bahasa di kampung istri saya, unang jugul ho katanya. Unang jugul ho. Orang yang jugul adalah orang yang mudah sekali bersungut-sungut, dan orang yang jugul adalah orang yang sangat sulit bersukacita dan sangat sulit untuk diatur. Ya, kalau di kampung saya ojon dedeng, ojon dendeng gitu. Dendeng itu artinya dinasihati nggak mau dengar, nggak mau juga melakukannya. Ya, agak-agak bebal lah pada akhirnya, dan itu berbahaya. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai hari ini buang roh sungut-sungut, dan mari hidup terus membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran, untuk kita terus boleh diperbaharui menjadi manusia rohani yang seturut dengan kehendak daripada Tuhan kita. Dan di saat manusia rohani kita sudah rapi, tersusun indah, menjadi perhiasan di dalam bait kudusnya yang kekal, maka saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita diberi kuasa dan otoritas untuk membantu banyak orang, untuk merapikan banyak orang yang rohaninya belum rapi. Kita akan menjadi penolong bagi banyak orang, untuk membawa setiap orang kepada Yesus Kristus Tuhan, membawa mereka kepada anugerah keselamatan yang besar dan kekal itu. Dan kita boleh melepaskan setiap ikatan dan belenggu yang mengikat dan membelenggu setiap orang, dan kita boleh menjadi berkat bagi mereka, dan mereka pun akhirnya boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yuk terus nyatakan kasih dan kebenaran dimanapun berada. Dari atas jembatan Seladi, Kota Batam, dari friend Muhammad Paulus Entambunan membuat video ini, dan saya mengajak setiap kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, tanpa bersungut-sungut. Dan mari kita menjadi hamba Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Tidak ada lagi roh sungut-sungut. Mari kita lakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kita hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih, sekali lagi dari Dam
Seladi, Kota Batam. Saya mengabarkan Injil Kerajaan. Salam kemenangan. Salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati setiap kita semua. Haleluya.